Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibqan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Maghfirah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Juga di antara inspirasi dari doa Nabi Daud, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhoi, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Ini adalah doa yang sangat singkat dan sangat luar biasa sekali jika kita amalkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhoi, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Karena itu pula doa minta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta, akhir dari kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin.
Sebagai khatib tidak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu adalah akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Termasuk salah satunya orang yang dikuasai oleh jin. Orang ini suka marah-marah, suka berdusta, dan orang ini susah menerima nasihat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik, jika itu ada pada diri kita. Mari kita dengan minta kekuatan rahmat pertolongan kepada Allah, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah bukan karena pangkat, jabatan, dan kedudukannya. Apalagi pangkat, jabatan, dan kedudukan didapatkan dengan cara curang, dengan cara tipu, dengan berbuat kezaliman. Kemudian setelah menjadi pemimpin, pejabat, aparat, berlaku kezaliman, tidak adil, tidak jujur, tidak amanah, bahkan menyusahkan, mensengsarakan umat dan rakyat. Kata Ali bin Abi Thalib, di akhirat nanti orang yang akan berat mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala adalah dari golongan dua manusia. Yang pertama adalah para pemimpin, para umara, pejabat, aparat yang berbuat kezaliman, yang jahat. Kemudian yang kedua adalah para ulama usu, ulama penjilat, ulama yang berfatwa untuk kepentingan para pemimpin, pejabat, tetapi nasihatnya, wasiatnya sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, ini adalah golongan ulama yang ulama yang buruk, ulama yang jahat. Tapi ikutilah ulama yang warasatul anbiya, karena Rasul mengatakan, yaitu ulama yang benar adalah tentunya ulama yang pewaris Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Saudaraku seiman, hamba Allah cinta pada kebaikan dan kemuliaan yang selalu mengharapkan kepada Allah. Orang yang mulia dimuliakan oleh Allah bukan yang karena umur, suku, kulit, dan pangsanya, bukan karena gelar pendidikannya, tetapi siapa saja di antara kita yang benar-benar beriman dan bertakwa, itulah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Pun Nabi menyatakan, aksaru ma yudkhilul jannah, kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah. Kita semua akan digolongkan hamba Allah yang rabihun, hamba Allah yang beruntung, manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari. Tapi saya ingin mengingatkan, untuk menjadi hamba Allah yang dicintai, mencintai Allah, untuk menjadi hamba Allah yang menuju surganya, untuk mendapatkan keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada penghalang, ada perusak hati, ada perusak iman, dan ada yang menyebabkan manusia yang tadinya baik sekalipun dia bisa menjadi rusak dan sesat. Di antaranya dikarenakan tiga faktor utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal arwata ba'ahawa. Wa mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhaz atau tatruku yalhaz. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami kehendaki manusia itu akan kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat kami Al-Quran.
Tapi sayang, kecenderungan manusia itu lebih mencintai dunia dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Seseorang, kelompok, golongan, bangsa, siapa yang dia telah diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu, diumpamakan seperti anjing. Anjing itu dihalau, ditinggal, dia tetap saja menjulurkan lidahnya. Perumpamaan demikian adalah perumpamaan suatu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, ceritakan kepada umatmu agar mereka mau berpikir. Pelajaran yang terpenting dari ayat yang mulia ini, surat Al-A'raf ayat 176 ini, ada 3 faktor utama yang menjadikan manusia rusak, sesat dan hancur dan mudah dikuasai oleh syaitan. Yang pertama adalah tarkul Quran, karena meninggalkan Al-Quran. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang sudah jelas-jelas dijamin masuk surga, tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat yang ke-36, mereka gemetar ketakutan, bahkan ada yang mengatakan sampai pingsan. Mereka khawatir terkena ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang dia berpaling dari pengajaran peringatan Allah Al-Quran, maka Allah akan datangkan syaitan, yang syaitan itulah yang akan mengombang-ambingkan di dalam kesesatan. Jadi kalau hari ini ada para pemimpin, pejabat, umara yang zalim, yang tipu-tipu, yang berdusta, yang menyusahkan, mensengsarakan umat dan rakyat, yang melanggar hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang marah-marah, suka dusta, melanggar hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, bisa dipastikan orang yang seperti ini adalah orang yang dikuasai oleh syaitan, dan orang seperti ini adalah orang yang jauh dari Al-Quran, orang yang belum mengamalkan Al-Quran dengan benar, orang yang betul-betul belum mencintai Al-Quran. Karena siapapun orang yang betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, pasti Allah akan berikan kebaikan, kebahagiaan, keselamatan dunia wal akhirah. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Quran. Karena itu jadikanlah Al-Quran betul-betul sebagai pedoman hidup kita. Kemudian yang kedua yang menjadikan manusia rusak, sesat dan hancur, terhalang untuk menjadi penghuni surganya Allah, terhalang untuk mendapatkan rahmat, kasih sayang, cinta Allah, adalah dikarenakan hubbud dunia. Terlalu mencintai dunia, diperbudak oleh dunia. Padahal ayatnya begitu jelas, tegas Allah nyatakan di dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat yang ke-77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, ila akhir ayat. Carilah, gapailah kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah kebahagiaan akhirat. Tapi kamu tidak boleh lupa kamu hidup di dunia. Artinya jangan sampai dunia memperbudak diri. Indah sekali nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menyatakan apa? Jadikanlah akhirat itu di dalam hatimu, dan jadikanlah dunia itu hanya sebatas di genggaman tanganmu, dan jadikanlah kematian itu ada di pelupuk mata. Jadikanlah akhirat itu di dalam hatimu, jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu, dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Orang yang seperti ini tidak akan terperdaya dengan kemewahan, kemegahan dunia. Apalagi dunia ini pasti akan ditinggalkan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga yang menjadikan manusia rusak, sesat, hancur dan sesat, terhalang mendapatkan hidayah rahmat Allah, terhalang untuk menjadi penghuni surganya Allah, dikarenakan ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Di dalam surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45 ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, ila akhir ayat. Apa hendak kamu pikirkan, apa hendak kamu perhatikan
Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dia diperbudak oleh hawa nafsunya. Orang yang diperbudak oleh hawa nafsu itu pasti dia akan menghalalkan segala cara, dia akan melanggar hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dia kalau seorang pemimpin pejabat aparat pasti berbuat kerusakan dan kesengsaraan. Sebagai orang beriman tidak boleh takut. Bagi orang beriman harus yakin Allah akan menolongnya. Kalau ada orang yang berbuat kezaliman siapapun orangnya, kita takut berarti iman kita masih lemah. Apalagi kita turut kita membenarkan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang buruk, orang-orang yang hanya berbuat kerusakan, orang-orang yang motivasinya hanya dunia dan hawa nafsu. Hancurlah dunia ini, hancurlah negeri ini. Maka yuk mari kita kuatkan iman kita, ketakwaan kita, kecintaan kita kepada Allah. Nasihat singkat Rasul, kuncinya umat Islam sesama muslim mukmin, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersahabat, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang itu akan menggetarkan musuh-musuh Allah. Kezaliman merajalela karena orang-orang yang menyatakan dirinya beriman tidak memiliki keberanian dan tidak ada kebersamaan atau persatuan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga kita digolongkan umat Rasulullah yang betul-betul mencintai Al-Quran, yang betul-betul hidupnya untuk menegakkan Islam dan kemuliaan Islam dan umat Islam, yang tidak diperbudak oleh hawa nafsu dan juga tidak diperbudak oleh dunia. Semoga bermanfaat pada diri kita bersama. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ini juga dikaitkan dengan kunci kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, tidak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya tentunya semangat kita dalam kebaikan dan kebenaran. Kenapa? Dengan kita selalu menyibukkan diri di atas kebaikan dan kebenaran, berusaha menegakkan, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Kalaupun mati, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, kemuliaan insya Allah di dunia ini bahagia, dan di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah ya arhamar rahimin, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami,
rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, keturunan putra-putri yang baik, salih-salihah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam, Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam, Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.